Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham menarik untuk perdagangan esok 14 April 2025. Mari kita bahas satu persatu dari beberapa emiten yang sudah kita filter terlebih dahulu. Mulai dari ASRI, Alam Sutra Realty. Pada perdagangan 11 April, tampak ada penguatan cukup tinggi 8%, disertai dengan akumulasi yang cukup bagus oleh AK, CC, KK, sedangkan yang distribusi ada SKI, GR, EP. Secara teknikal, berpotensi menuju ke MA20 atau ke resistance berikutnya di 120. Dengan time frame yang lebih kecil, ini di sini tampak pola double bottom terbreakout dan mencoba menuju ke resisten berikutnya di 111. Jika ada koreksi untuk Alam Sutra Realty, menarik untuk spekulasi buying weakness di dekat-dekat support 99 sampai 100. Mari kita masukkan trading plan untuk ASRI. ASRI dengan support di 99 di harga open pada perdagangan kemarin dengan resisten di 115, resisten psikologis. Selanjutnya, emiten yang menarik untuk perdagangan esok lainnya adalah Bukalapak. Bukalapak pada perdagangan 11 April tampak menguat tipis 0,78%, namun akumulasinya cukup bagus. LG ada akumulasi cukup serius 10,7 miliar. Kemudian AZ 1 miliar, YP 900 juta. Sedangkan yang distribusi ada MG, CC, ZP. Dengan akumulasi yang dilakukan oleh LG ini tampak big akumulasi oleh top buyer-nya, sehingga tampak ada cukup keseriusan bagi LG di emiten Bukalapak. Support ada di 126, resisten di 135. Ya, resisten 135. Target terdekat volume pada perdagangan 11 April tampak cukup kecil, namun volume ini adalah volume dari koreksi, kemudian ada buyer, potensial akan menguat lanjutan. Dengan time frame lebih kecil, 5 menit, jika kita lihat polanya, ini ada penguatan, kemudian koreksi, ada penguatan, kemudian koreksi. Nah, ini ada penguatan, harapannya penguatan lanjutan sampai ke 135. Cukup menarik untuk Bukalapak pada perdagangan esok 14 April 2025. Mari kita masukkan trading plan. Bukalapak dengan support di 125, resisten terdekat 135, namun kita buat di atas TP2 140. Watchlist berikutnya dari grup Bakri ada Bumi. Bumi Resources pada perdagangan 11 April menguat 2,47%, sempat menguat sampai ke 85, namun closing di 83. Sudah ada koreksi sehingga jika masih mampu bertahan di atas support 80, masih ada potensi untuk kenaikan lanjutan dari Bumi Resources. Secara fundamentologi masih netral, namun secara teknikal kita berharap akan ada penguatan lanjutan. Target resisten di MA20 di resisten psikologis 90. Ini koreksi saat trading hard, lanjut koreksi, kemudian ada penguatan, ada koreksi, ini ada penguatan, sudah ada koreksi lagi. Harapannya akan ada penguatan lanjutan lagi di Bumi. Dengan time frame yang lebih kecil, kita gambarkan skenarionya adalah ini yang sudah tempat koreksi,
sudah ada penguatan sampai ke sini, kemudian koreksi, ada penguatan, kemudian koreksi lagi sampai 83, harapannya bisa ada penguatan lagi. Bumi, mari kita masukkan trading plan dengan support di 80, resisten di 90. Berikutnya cukup menarik dengan likuiditasnya cukup besar, namun untuk mampu menaikkan ke atas juga perlu modal cukup banyak. Kalau sobat trader mau masuk dengan modal yang cukup besar di bumi ini cukup menarik. Yang penting dianalisa ulang apakah memang ada potensi kenaikan atau tidak. Karena fundamentalnya juga belum benar-benar akumulasi cukup besar. Selanjutnya ada DOIT. Buma International Group berubah namanya. DOIT Buma International Group sekarang namanya. Secara fundamentalologi ada akumulasi dari top 1 dan top 3 bayarnya, ada PD dan AZ yang akumulasi cukup lumayan, kemudian YP, PD yang cukup besar 1,2 miliar, yang distribusi ada NI, SQ, KK. Secara teknikal sedang dalam kondisi downtrend, masih berada di bawah MA 20, bawah MA 50, apalagi di bawah MA 200. Setelah uptrend cukup lama, DOIT dari 2023 ini ada menguat, kemudian dari 2024 Februari sampai Juli 2024 ini masa distribusi, kemudian kembali downtrend. Nah, ini kembali ke area beli yang cukup menarik untuk DOIT. Jika mampu kembali uptrend, ini harapannya bisa menjadi area bottom dari DOIT. Volume pada perdagangan 9 dan 10 April tampak cukup bagus. Harapannya volume masih akan terus stabil dengan MA 20-nya menunjukkan minat buyer di DOIT sehingga ada potensi kenaikan lanjutan untuk DOIT. Dengan support di 360. Low pada perdagangan 11 April. Menarik untuk spekulasi buy di DOIT dengan target TW2 di atas 5% ya. Resistennya ada di 412 terdekat. Kita masukkan trading plan untuk DOIT dengan support di 360. Support di 360, resisten di 412. Ini sama dengan time frame yang lebih kecil. Jika kita buka dengan time frame lebih kecil, polanya sudah ada penguatan dan harapannya akan ada penguatan lanjutan. Ini menguat, koreksi, harapannya akan ada penguatan lanjutan sampai ke 400. Kemudian INKP, Indah Kiat Pulp and Paper. INKP dengan time frame daily. Secara fundamentalologinya ada akumulasi cukup bagus di INKP. Setelah gap down, kemudian gap up, volume transaksi pada perdagangan 11 April ini cukup kecil. Namun karena ada akumulasi bisa dimasukkan trading plan selama mampu bertahan di atas 4.600. Jika mau spekulasi buy di bawah
5.000 ini menarik. Setelah bertahan di atas 4.600 bisa spekulasi buy. Jika jebol dari 4.600 batasi resiko, amankan modal. Akumulasi oleh BK YULG tampak cukup besar. Yang distribusi AK, BB, DH. Nih, 3 broker teratas akumulasi cukup besar sehingga potensial masih akan lanjut menguat cukup besar. Namun karena volume pada perdagangan 11 April juga cukup kecil, jika ada koreksi menjadi semakin menarik untuk INKP. Kita buatkan trading plan sebagai pengingat. INKP dengan support di 4.600, resisten di 5.300. Posisi berikutnya ada INPC, Bank Arta Geraha Internasional. Kembali berada di bawah MA 200, sudah seperti yang kita sampaikan beberapa waktu sebelumnya ketika INKP dalam kondisi volatil, bahwa ketika memang INKP sudah sempat sampai ke 430-an ini dan banyak yang floating loss, maka jika kita melihat historikalnya dari INKP, kalau sudah naik tinggi kemudian turun, akan lama untuk bisa naik tinggi lagi, seperti di Maret 2021 ini. Ketika sudah sampai di 319, ini koreksi, kemudian naik lagi, koreksi lagi, naik lagi, koreksi terus belum pernah sampai ke atas lagi. Sempat kita ingatkan bagi sobat trader yang punya average atas, jika tidak yakin bahwa INPC mampu kembali menguat, maka tidak perlu average down. Baiknya batasi resiko, amankan modal. Dan ternyata makin turun, makin turun, makin turun. Breakdown MA 200. Bagi yang punya di harga atas, kalau mau average down, ya dipikir ulang. Kalau bagi yang tidak punya, untuk day trading ini mulai menarik karena pada perdagangan 11 April ada akumulasi oleh ZP, CCNI. ZP akumulasi cukup besar, 251 juta. Jika kita lihat, gross menarik. ZP baru jualan sedikit sehingga ada potensi masih akan ada penguatan lanjutan di INPC. Selama bertahan di atas support 120. Kita buat di sini 126. INPC. Support di 126, resisten di 150. INPC dalam kondisi downtrendnya masih belum mampu menembus MA 20 sejak patah tren dari MA 20, mencoba menembus gagal, mencoba menembus lagi gagal, mencoba menembus di pertengahan Februari gagal, mencoba menembus lagi di awal Maret gagal, ini mencoba menembus gagal. Jika ini berhasil breakout MA 200 dan 20 dalam satu waktu, maka potensial reversal dari downtrendnya berpeluang besar. Jika berhasil breakout MA 200 dan 20 disertai dengan volume yang cukup besar. Beberapa waktu belakangan belum ada tampak volume cukup besar, baru di tanggal 6 Maret ini. Setelah itu volume masih wajar-wajar saja. Tinggal kita lihat ke depannya akan seperti apa. Namun untuk harga saat ini menarik buy on weakness di INPC. Kemudian ada Kajen. Krida Jaringan Nusantara pada perdagangan 11 April ada akumulasi oleh KKCCPD yang distribusi EP HPRO. Jika kita lihat secara teknikal, ini kesempatan untuk buy on weakness. Volume pada perdagangan 11 April cukup lumayan, namun belum dengan kenaikan yang cukup tinggi. Maka supportnya ada di 75. Jika turun dari 80 pada perdagangan esok bisa buy on weakness di dekat-dekat support 75. Ini setelah terkena 75 menguat, kemudian ada menguat, ini koreksi lagi.
Jika masih ada koreksi ke 75, ini bawaan weakness di sekitar 75. Untuk kajen. Kajen support 75, resisten di 85. Resisten 85 di sini. Kemudian wasit berikutnya ada lead Logindo Samudra Makmur. Lihat. Pada perdagangan 11 April menguat tipis 1,35%. Secara fundamentalologinya cukup bagus. Ada SQ CCOD, SQ yang akumulasi cukup besar. 41.000 lot pada perdagangan 11 April. Jika kita lihat dari tanggal 10 April tampaknya juga menarik. SQ akumulasi total 54.000 lot dari tanggal 10 April. Volume tanggal 10 April juga cukup besar. Ini tampak berhasil bertahan di atas MA20. Setelah beberapa sebelumnya belum mampu menembus MA20, koreksi, belum mampu menembus, kemudian koreksi, belum mampu menembus, koreksi. Ini sempat menembus koreksi dan pada perdagangan 10-11 April berhasil breakout, kemudian koreksi namun tertahan di MA20. Maka untuk lihat potensi penguatan lanjutan cukup besar dengan support di 70, resisten ya, 80. Lihat resist support di 70, resisten di 80. Jika ada koreksi silahkan buy on weakness dilihat. Pantau jika pada perdagangan 14 April open low bisa langsung spekulasi buy. Wasit berikutnya ada Empo. Mega Power Makmur pada perdagangan 11 April tampak ada normal akumulasi oleh CP YP yang keluar XL XCNI. Secara teknikal untuk Empo ini sedang berada di resisten sebenarnya. 90 ini pas di resisten. Namun jika berhasil breakout, resisten 90-nya potensial ke 95. Maka strateginya adalah jika Empo pada perdagangan 14 April open low, bisa spekulasi buy. Jika tidak open low, maka tunggu-tunggu saja koreksi di dekat 85. Support dan resistensi psikologis. Ini pasti resistensi psikologis, belum mampu menembus 90 tampaknya. Namun jika open low, berarti potensial mampu menembus 90 dan bisa lanjut ke 95 untuk Empo. Supportnya kita buat di 85, support terdekat untuk Empo. Resisten 95. Watchlist berikutnya ada PNLF. PNLF ada akumulasi, kita lihat tanggal 11 ya. Tanggal 11-nya ada akumulasi oleh DH GRPD, volume cukup kecil, namun tampak mencoba untuk bertahan di atas MA20. Pada perdagangan 25 April menguat, kemudian 26 April berhasil breakout MA20, penguatan lanjutan. Kemudian ini trading halt dan masih tampak ada usaha untuk tetap bertahan di atas MA20. Tanggal 11 April menguat 4,35%. Jika open low, untuk PNLF bisa spekulasi buy dengan support di 320. Potensial membentuk head and shoulder. Shoulder yang pertama, kemudian head, shoulder yang kedua. Jika berhasil breakout 340, maka potensial menuju ke MA50-nya di 360. PNLF support di 320, resisten 360. di dekat sini.
di dekat MA 50 time frame daily. Watchlist terakhir ada VKTR dari grup Bakri yang beberapa waktu sudah koreksi cukup dalam. Ada penguatan di tanggal 10, namun kemudian ada koreksi lagi di tanggal 11. Secara bendermologinya masih netral, tampaknya masih crossingan. Namun ini menarik untuk spekulasi buy on weakness jika ada sentimen di grup Bakri. Jika grup Bakrinya jalan, ini ada juga potensi juga ikutan jalan. Dengan support di 69, resisten di dekat MA 20 di 80. VKTR 69 support, resisten di 80. Sekalian kita lihat BRMS grup Bakri yang lain. Sudah menguat cukup tinggi pas di MA 20. Masih menarik. Akumulasi AKCCBF cukup besar, namun buyout weakness saja. BRMS jika ada koreksi ke 320, nanti pantau-pantau lagi. Kalau di harga sekarang cukup high risk karena pas di resisten. Meskipun masih ada potensi juga penguatan lanjutan, namun penguatan lanjutannya cenderung tidak akan begitu tinggi karena ini sudah naik 16% pada perdagangan 11 April. Bisa memilih emiten dari grup Bakri yang lain yang sudah masuk di trading plan. Ada Dewa, Bumi, dan VKTR. Itulah beberapa watchlist untuk perdagangan 14 April 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.